سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز جميعا. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama di dalam agama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca apa yang boleh sebutkan dari Al-Usul Ats-Tsalatsah ini, yaitu beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini basmalah atau at-tasmiyah? Basmalah. Baik. Kemudian beliau memulai tulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan 2 alasan. Sudah kita sebutkan 2 alasan itu. Pertama, karena mengikuti Al-Quran. Semua surah dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surah At-Taubah. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan ini banyak dalam hadis. Beliau mengirim surat kepada Herakl, Raja Romawi pada saat itu, untuk mendakwainya masuk ke dalam Islam. Beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdillah, dari Muhammad bin Abdillah, dan seterusnya. Kemudian dalil kedua, beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian Hudaybiyah. Uktub ya Ali, tulislah wahai Ali Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang sangat jelas bahwa disunahkan seorang itu menulis itu dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Dan sebelum kita lanjut membaca apa yang disebutkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada huruf ba. Ba di kasrah, bukan bu, bi. Setelah itu hamzah wasal dari kata ismun. Karena ada ba, jadi dia tidak dibaca. Jadi bismi, asalnya ba dan ismun. Paham ya? Yang tidur dipahami ya? Jadi hamzah wasal, kalau huruf sebelumnya tidak ada maka dia dibaca ismun. Hanya karena ada huruf ba di awalnya, jadi dia tidak dibaca, jadi bismi. Jelas ya? Nah, ini huruf ba ini apa maknanya? Nah, kalau kita bahas maknanya, di sinilah terlihat kenapa para ulama dan kita juga memulai aktivitas kita, memulai apa yang kita lakukan dengan bismillah. Huruf ba-nya itu bermakna at-tabarruk. At-tabarruk, meminta berkah. Meminta berkah dengan menyebut nama Allah. Kalau kita terjemahkan di Al-Quran mushaf dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan begitu terjemahannya ya. Ba dia terjemahkan dengan, itu hanya pendekatan makna dengan ba. Ismun nama,
Jadi ba dengan ismu nama. Allah lafzul jalalah Allah, jadi dia gabung dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas? Nah, kenapa disebut nama Allah di depan? Dalam menulis, dalam makan, minum, ba'nya at-tabarruk, meminta berkah, mencari berkah, mengharapkan berkah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah Rabbmu wahai Muhammad dengan menyebut namanya yang tinggi. Jadi kita bisa mengambil berkat, mencari berkah dengan menyebut nama Allah. Itulah rahasia bismillah. Jelas? Nah, makanya ulama membahas Bismillahirrahmanirrahim ini ada yang dibuang kalimatnya. Orang Arab itu sering membuang kalimat kalau sudah dipahami. Contoh, Mas muka, siapa namamu? Jawab, Muhammadun. Satu kata saja jawabannya, Muhammadun. Ini kan ada yang dibuang kalimatnya. Kenapa? Karena ya orang Arab malas boros-boros kata. Yang dibuang apa? Ismi Muhammadun. Namaku adalah Muhammad. Sama kita. Sama nama bos. Ahmad. Ada yang dibuang. Namaku adalah Ahmad. Kan tidak mungkin disebut lagi. Namaku adalah Ahmad. Cukup Ahmad. Yang dibuang sudah terpahami. Namaku adalah Ahmad. Paham ya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim atau tasnya Bismillah. Ini yang ada yang dibuang. Yang dibuang ini para ulama silang pendapat. Yang dibuang ini sebelum Bismillah kah atau setelah Bismillah? Contoh, kita minum, makan, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk apa? Menyebut nama Allah, tasmiyah, bismillah. Kata Nabi SAW kepada seorang anak kecil, ya gulam, samillah. Sebelum kamu makan, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Sekarang ketika saya makan, bismillah. Ada yang dibuang kalimatnya, bismillahi akul. Dengan nama Allah saya makan. Jelas? Makanya pendapat yang kuat sebenarnya bisa dua-dua. Tapi pendapat yang kuat yang dibuang itu setelah bismillah. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Agar kalau kita katakan yang terbuang itu setelah bismillah, nama Allah pertama yang disebut. Berarti kalau yang dibuang itu di depan, kalau kita makan berarti takdirnya yang dibuang begini. Aku bismillah. Saya makan dengan nama Allah. Mana bagus? Dengan seperti ini. Bismillah saya makan dengan saya makan bismillah. Bismillah saya makan. Langsung nama Allah yang terdengar. Tapi kan dibuang. Saya minum. Bismillah. Apa yang dibuang? Bismillah saya minum. Saya minum, dibuang. Agar apa? Kita mendapatkan berkah dengan apa yang kita lakukan. Berberkah semua kegiatan kita. Bismillah. Bahkan Nabi dalam hadis menjelaskan bahwa siapa yang menutup pintu rumahnya dengan bismillah, dalam hadis ini tutup pintu bismillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan mengatakan saya tidak memiliki tempat bermalam di rumah ini. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya bismillah. Jelas? Nah, demikian pula ketika menulis Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita sudah pahami di sini apa takdirnya. Kenapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Berarti Bismillahirrahmanirrahim aktubu. Dengan nama Allah saya menulis. Jelas ya? Itu makna kesimpulan dari makna Bismillah. Tetapi di sini Bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini dua nama Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang indah. Berdoalah dengan nama-nama itu, kata Allah. Nah, makanya kita berdoa itu disyariatkan berdoa dengan menyebut namanya dulu, dengan sesuai. Menyebut namanya dengan yang sesuai dengan permintaan kita. Itu syariatnya. Minta rezeki, sebut namanya dulu. Ya, sama kita misalnya. Kalau kita ingin sesuatu kan puji-puji dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala dipuji, disebut namanya. Kita minta rezeki, sebut namanya, ya Razzaq, urzuqni. Wahai engkau yang Maha memberikan rezeki, berikan rezeki kepada aku. Jangan ya Tawwab, urzuqni. Wahai engkau yang menerima taubat, berikanlah rezeki kepada aku. Nah, nyambung. Kecuali mau bertaubat kepada Allah, berdoa, ya Allah ya Tawwab, tub alayya. Wahai engkau yang Maha menerima taubat, terimalah taubat. Itu cocok. Jelas ya? Allah perintahkan fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bismillahirrahmanirrahim disebut dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau bahasa Indonesianya diterjemahkan sama, mirip, pengasih penyayang, kasih sayang, kasih sayang, pengasih penyayang. Sebab memang dari asal katanya sama, dari kata rahmah. Nama Allah Ar-Rahman itu terkandung sifat rahmat. Dalam nama Allah Ar-Rahim sama, terkandung sifat rahmah juga. Ingat pembahasan kita, mungkin yang sudah pernah dengar dalam majelis-majelis kita dalam pembahasan asma wa sifat, seluruh nama-nama Allah yang orang anggap cuma 99 padahal itu tidak benar. Nama Allah tidak terbatas pada 99 nama. Itu pendapat yang keliru yang mengatakan nama-nama Allah hanya 99. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Karena Nabi yang jelaskan dalam hadis. Ketika dalam hadis Nabi berdoa, as'aluka bikulli ismin huwa laka. Perhatikan doa Nabi. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, saya meminta dengan semua nama itu untukmu. Dan dengan nama-nama yang engkau ajarkan kepada, yang engkau kehendaki, kemudian awistaktharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-namamu yang kau simpan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Apa maksudnya? Berarti ada nama-nama Allah yang tidak Allah yang tidak Allah ajarkan, yang tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan yang Nabi tidak sebutkan dalam hadis. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkandung sifat di dalamnya. Jelas ya? Jadi semua nama Allah yang Allah sebut dalam Al-Qur'an, Al-Basir, As-Sami', Al-Aziz, Al-Alim, Al-Hakim. Kalau kita baca Al-Qur'an, subhanallah, banyak ayat-ayat ditutup dengan nama-nama Allah. Ditutup dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'azizan hakima, wa kana Allahu sami'an basira. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Itu nama-nama Allah. Allah namakan dirinya dalam Al-Qur'an. Nah, semua nama-nama Allah terkandung sifat-sifat Allah di situ. Nah, ini dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, sekarang apa perbedaannya? Apa sisi perbedaannya? Asalnya sama. Sifat rahmat yang terkandung dalam nama Ar-Rahman dan sifat rahmat yang terkandung dalam nama Ar-Rahim. Tetapi perbedaannya adalah kalau nama Ar-Rahman itu sifat rahmat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada makhluk. Yang sampai kepada makhluk. Itu titik perbedaannya. Tapi dua-duanya dari kata rahmat, sifat rahmat.
Baik, itu secara ringkas pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita bahas Bismillahirrahmanirrahim ini bisa 3 pertemuan lagi. Bismillahirrahmanirrahim saja. Ibnu Qayyim rahimahullah punya pembahasan khusus membahas ini tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini dalam buku-bukunya. Baik, yang punya buku perhatikan. Kita lanjut. Berkata penulis rahimahullahu taala setelah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu." Saya baca dulu Arabnya baru saya terjemahkan ya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Ila akhir. Baik. Setelah beliau sebutkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pendahuluan, kemudian beliau katakan, "Ketahuilah, semoga Allah merahmati kamu." Siapa ini? Kamu di sini? Kita yang baca bukunya. Ini kan beliau nulis. Ya. Jadi yang baca buku didoakan. Entah itu yang baca buku ini ketika beliau masih hidup atau yang ketika beliau sudah meninggal. Ya, kita. Jadi ketika kita baca ini, ilam rahimakallah, langsung kita terkhitab. Kita yang baca buku langsung kena. Sekarang dia bicara oleh penulis. Ketahuilah, ilmuilah, i'lam. Kalimat i'lam itu orang Arab kalau bicara i'lam, itu setelah kalimat i'lam itu penting. Setelah kalimat i'lam, ketahuilah, itu setelahnya itu kalimat-kalimat yang penting, yang butuh perhatian. Ini sama kita. Kau tahu? Kau tahu? Ada cerita. Kau tahu? Itu kan penting itu. Ketahuilah. Kata beliau, "I'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu." Bukan ini yang kita ketahui, diperintahkan oleh Syekh ketahui rahimakallah, bukan. Itu namanya dalam kalimat Arab jumlah i'tiradiyah. La mahalla lahu minal i'rab. Dia kalimatnya tidak berkaitan, dia cuma doa. Antum kalau dengar orang Arab bicara, "Ya akhi barakallahu fiik. Ya akhi barakallahu fiik." Selalu ada doa. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan pembicaraan yang akan dibicarakan, hanya doa yang mengalir begitu saja. Ya. Akhi ta'al barakallahu fiik. Sini barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Yang sama di sini. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Nah, bukan ini yang kita diperintahkan setelahnya. Perhatikan ya, kenapa beliau memulai dengan i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini terkandung di dalamnya 2 faedah. Kenapa beliau mengatakan rahimakallah di situ doa? Kenapa tidak mengatakan i'lam annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail? Ketahuilah, wajib atas kita semua mempelajari 4 perkara. Itu yang beliau perintahkan kita, ketahuilah 4 perkara itu. Tapi kenapa ada doa rahimakallah? Ya, terdapat 2 pelajaran. Yang pertama, ini terdapat syafaqah, rahmat, kasih sayang penulis untuk kita semua. Beliau doakan kita rahmat. Ini menunjukkan bahwa seorang guru itu selalu perhatian kepada muridnya. Selalu dia doakan muridnya. Selalu dia inginkan kebaikan untuk muridnya. Ini guru yang baik. Jelas? Seperti itu juga rahimahullah ta'ala beliau mendoakan kita. Ketahuilah, semoga Allah merahmati. Sebab beliau contoh nabinya. Nabi SAW adalah manusia yang paling merahmati. Manusia yang paling merahmati. Beliau sayang sahabat-sahabatnya. Beliau sayang umatnya melebihi kita menyayangi diri kita sendiri. Tidak hadir di majlis dicari oleh Nabi. Abu Hurairah pernah hilang, dicari. Tidak lihat. Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu di mana Abu Hurairah? Kenapa
Ternyata beliau katakan, kuntu junuban ya Rasulullah, wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahar. Kemana kamu Abu Hurairah? Saya ya Rasulullah, saya minta maaf, saya junub. Saya tidak suka duduk bersamamu, dekat dengan dalam keadaan saya junub. Kata Nabi sallallahu, subhanallah, al-mu'min la yanjus. Maha suci Allah, wahai Abu Hurairah, seorang mukmin itu tidaklah najis. Itu dicari. Ini bentuk syafaqah, bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Bentuk kasih sayang seorang rasul, seorang nabi kepada umatnya. Berarti kita sebagai umatnya harus lebih menyayangi, mengasihi. Jangan ada benci, jangan ada dendam. Rahmat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada isyarat dari penulis bahwa ilmu itu adalah merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jelas? Bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala betul-betul pilih dari hamba-hamba yang dirahmati. Jadi kalau mau lihat bentuk rahmat Allah kepada hambanya, lihat orang-orang yang berilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah rahmati dia, Allah sayangi dia. Ini isyarat. Iklam, ketahuilah, ilmuilah, semua Allah merahmatimu. Ini isyarat dari Syekh rahimahullah taala bahwa bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah itu banyak kepada kita. Tapi bentuk kasih sayang Allah yang paling besar adalah ketika Allah ajarkan ilmu agama kepada hamba-hambanya. Tidak percaya? Surah Ar-Rahman. Buka surah Ar-Rahman 32 kali Allah ulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kalian mau dustakan? Lebih dari 30 kali Allah ulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulangi terus. Allah ungkap nikmatnya, datang lagi ayat itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi perhatikan di awal surah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha merahmati, mengasihi, menyayangi. Yang kedua, 'allamal Qur'an, Allah mengajarkan Al-Qur'an. Kata para ulama, berarti nikmat Allah yang paling besar ketika Allah ajarkan ilmu agama kepada hamba-Nya. Sebelum Allah ungkap nikmat yang lain dalam surah Ar-Rahman, nikmat surga, nikmat di awal surah kata Allah Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang Maha merahmati, yang Maha menyayangi. Allamal Qur'an, 'allamal Qur'an, Allah ajarkan Al-Qur'an itu. Oleh karena itu, kalau kita mau mendapatkan nikmat yang lebih dari itu, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus belajar. Jangan bosan-bosan berhenti mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita harus selalu yakin bahwa ini tanda-tanda kebaikan untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia di luar yang jauh dari agama Allah, tidak belajar. Ketika Allah pilih kita, bukankah nikmat yang besar? Ini kemuliaan untuk Allah, kemuliaan dari Allah untuk kita. Hanya kadang kembali lagi, wa qulilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hamba yang bersyukur. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang Allah ajarkan kepada mereka ilmu agama, itu subhanallah, terlalu banyak keutamaan, terlalu banyak ayat-ayat, hadits-hadits, subhanallah, tidak terhitung. Sampai-sampai kata para ulama, cukup orang-orang bodoh, cukup orang-orang itu tidak mau dikatakan bodoh, cukuplah itu keutamaan ilmu, selesai. Ya kan? Ada orang mau dibilang bodoh? Tidak ada. Cukup itu keutamaan ilmu agama. Kedua disebut dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat
beberapa derajat kalian orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Sangat banyak dalam hadis Al-Quran. Kata para ulama, cukup orang-orang itu tidak mau dikatakan bodoh, itulah keutamaan ilmu. Semua mau dikatakan apa? Berilmu. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, para ulama menyebutkan, perhatikan orang-orang yang memiliki ilmu agama, itu Allah mengangkat derajatnya di dunia, alam barzah dan di akhirat. Di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan, Allah muliakan dia dari yang lainnya. Kata Nabi SAW, contoh, imam sholat. Apakah semua orang berhak menjadi imam? Tidak. Kata Nabi SAW, yang berhak menjadi imam aqra'ukum li kitabillah, yang paling ahli, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Bacaannya, tajwidnya, tahu ilmunya. Walaupun dia miskin, walaupun di belakangnya pejabat-pejabat apa, tapi dia yang paling alim, dia yang paling aqra' dengan Quran, dia yang berhak menjadi imam, jangan yang lain. Mengangkat jadi pemimpin, mengangkat jadi pemerintah, orang-orang yang berilmu yang didahulukan. Umar bin Khattab pernah menjadi gubernur, pernah menjadi ketika beliau jadi khalifah mengangkat seorang gubernur, sahabat Amr bin Abdul Harith namanya. Nabi sudah meninggal ini, khalifahnya setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ketemu dengan Amr bin Abdul Harith di Makkah, gubernur, berarti bawahannya. Umar bin Khattab bertanya kepadanya, siapa yang kamu angkat di desa sana menjadi pemimpin? Gubernur ditanyai, ya mungkin yang kamu angkat jadi bupati siapa? Maka Amr bin Abdul Harith mengatakan, Ibnu Abza. Saya angkat Ibnu Abza. Kata Umar, siapa Ibnu Abza? Kamu ini angkat orang sembarangan jadi pimpinan. Kata Amr bin Abdul Harith, dia adalah maulan min mawalina, bekas budak dari budak-budak kami. Wah, tambah heran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kamu angkat tuh bekas budak menjadi pemimpin. Maka kata Amr bin Abdul Harith, ya Amirul Mukminin, innahu alimun bi kitabillahi wa alimun bil faraid. Saya angkat dia karena dia adalah orang yang alim dengan Al-Quran, orang yang berilmu tentang Al-Quran, dan dia adalah orang yang berilmu tentang ilmu warisan. Siapapun dia, saya tidak lihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenarkan perbuatannya. Kata Umar bin Khattab, sungguh saya telah dengarkan Nabi kalian telah berkata, innallaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi akharin. Sungguh Allah mengangkat sebuah kaum, diangkat derajatnya oleh Allah karena dengan Al-Quran. Dan Allah hinakan sebagian kaum lagi karena Al-Quran, yaitu karena mereka meninggalkan Al-Quran. Allah hinakan dan Allah muliakan disebabkan karena ilmu. Ini di dunia, kawan, di dunia, di alam barzakh juga begitu. Dalam sebuah hadis, Nabi sahabat pernah mau menguburkan 2 orang yang terbunuh di jalan Allah. Sudah digali kuburannya, bingung mereka siapa yang mau didahulukan masuk ke liang lahat ini. 2 orang, dua-duanya mati syahid. Nabi dipanggil, ya Rasulullah, siapa yang paling pertama kita masukkan ke dalam? 2 orang. Kata Nabi SAW, siapa di antara keduanya yang paling hafal Quran, yang paling berilmu tentang Al-Quran? Kata sahabat, yang ini ya Rasulullah, duluankan, dahulukan dia. Inilah barzakh. Di akhirat terlebih-lebih lagi. Kata Nabi SAW, Iqra warattil wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna akhir manzilatika, karena akhir kedudukanmu fi akhir ayat taqra. Kata Nabi SAW, bacalah, tartilkanlah, terus baca. Kadang akhir derajatmu, akhir tingkatanmu ada sesuai dengan bacaan Al-Quran di dunia. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ilmu agama. Mengajarkan kita ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika beliau berumur 40 tahun. Ketika beliau berumur 40 tahun, terangkat menjadi rasul, terangkat menjadi nabi dan rasul berumur 40 tahun. Allah mengajarkan kepada beliau Al-Quran.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama itu. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Allah yang mencipta. Baik. Itu dua ilmu. Ya, kenapa beliau rahimahullah taala menyebutkan di sini mendoakan kita ya, dengan rahmatnya, dengan rahmat. I'lam, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Baik, jadi kita sudah pahami. Apa yang kita ketahui ini, apa yang kita diperintahkan untuk mengetahuinya, kata beliau wajib atas kita, yajibu alaina ta'allumu arba'in, untuk mempelajari, mempelajari, mengetahui 4 perkara. Ingat, ini belum 3 landasan pokok, belum. Saya sudah sebutkan pernah di awal majelis bahwa buku ini terdiri dari 3 pendahuluan, 3 inti. Pertama pendahuluan. Ya, pertama pendahuluan mengetahui 4 perkara ini dia. Baik. Setelah 4 perkara ini masuk ke pendahuluan kedua. Nanti ada mempelajari 3 perkara. Nah, baru setelah itu yang ketiga mengetahui, itulah landasan utama. 3. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal agama, bagaimana mengenal Nabi, dan bagaimana mengenal agama Islam dan dalil-dalilnya. Nanti di ketiga. Sekarang kita baru di poin pertama. Pendahuluan pertama. Ingat ya? Jadi pendahuluan pertama 4 poin. Ini kerangkanya. Pendahuluan pertama 4 poin. Pendahuluan kedua 3 poin. Nanti kita akan sebutkan. Dan terakhir inti dari buku ini. 3 landasan pokok, berarti 4 3. Ya. Dan sekarang kita di pertama ini 4. Kata beliau, ketahuilah wajib atas kita semua mengenal ta'allum, mempelajari, mengetahui, mempelajari 4 perkara. 4 masail. Masail itu jamak dari mas'alah. Ya, mas'alah itu kalau orang Arab, mas'alah itu bisa bermakna perkara-perkara. Ya. Urusan-urusan, perkara-perkara. Jelas ya? Perkara, sesuatu. Nah, itu mas'alah. Kalau dibawa ke bahasa Indonesia bahaya. Masalah susah, ada masalah itu apalagi masalah. Ternyata masalah dalam bahasa Arab itu perkara umum. Ya. Jelas ya? Jamaknya masalah, masail. Jadi 4 perkara. 4 masalah. Yang diterjemahkan masalah bahasa Indonesia, bahasa Arab. 4 perkara. Apa yang pertama kata beliau? Al-ula, yang pertama al-ilmu. Al-ilmu. Jadi 4 perkara ini yang wajib kita pelajari, wajib kita ketahui. Yang pertama adalah ilmu. Maksudnya kita harus mengetahui keutamaan ilmu apa. Ya. Bagaimana kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Ya, apa itu ilmu? Ini kita harus tahu. Bagaimana orang mau belajar, bagaimana seorang mau menuntut ilmu tidak tahu hakikat ilmu itu apa. Keutamaan ilmu itu bagaimana. Nah, makanya ulama banyak menulis buku-buku tentang keutamaan ilmu. Ibn Abil Bar 2 jilid. Bukan 1 jilid, 2 jilid tebal. Tentang keutamaan ilmu saja, subhanallah. Tentang keutamaan ilmu. Judulnya Al-Jami'. Judulnya Jami' ilmu wa fadlihi. Begitu judulnya. Tentang kumpulan dan dalil tentang keutamaan ilmu. Jami' bayanil ilmu wa fadlihi. Nah, itu judulnya. Kumpulan dalil tentang ilmu dan keutamaannya. 2 jilid, subhanallah, 2 jilid. Bukan 1 jilid, 2. Itu keutamaan ilmu. Kita harus pelajari ilmu agama. Bukan ilmu. Ingat saya kasih kaidah bahwa pujian-pujian ilmu, penyebutan-penyebutan ilmu dalam Al-Quran dan dalam Sunnah yang diinginkan adalah ilmu syar'i, bukan ilmu yang lain, bukan ilmu fisika, bukan ilmu kimia, bukan ilmu dunia.
Jadi semua penyebutan ilmu dalam Al-Quran dan penyebutan ilmu dalam Sunnah itu yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Pujian-pujian orang-orang yang berilmu, pujian-pujian bagi mereka ulama, orang-orang yang berilmu, itu maksudnya ilmu syar'i. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan keutamaan orang yang memiliki ilmu agama. Tidak mudah terpengaruh dengan tipuan dunia, fitnah dunia, fitnah wanita. Orang-orang yang memiliki ilmu agama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Qasas, di akhir-akhir surah Al-Qasas Allah menyebutkan tentang Qarun. Tahu Qarun ya? Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Ya, sampai kata Allah, "Inna mafatihahu latanu bil usbatil quwwah." Semua hartanya Qarun itu tidak mampu dipikul oleh 7 orang yang kuat. Perhatikan, kata Allah, "Fa kharaja 'ala qaumi fi zinati." Qarun keluar membawa hartanya, memperlihatkan di depan manusia harta-harta yang dia punya. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya wailata mithla ma utiya qaum ya wailata mithla ma utiya qarun ya laitalana mithla ma utiya qarun innahu lahu hazzin azim. Kata Allah, perhatikan, orang-orang yang terfitnah dengan dunia, orang-orang yang di pikirannya hanya dunia, yuriduna al-hayata dunya. Kata Allah, iradahnya, keinginannya, tujuannya hanya dunia. Kata Allah, dia katakan, "Tuhai seandainya kami punya juga seperti kau." Perhatikan ucapannya, "Tuhai seandainya kami juga seperti dia." Kemudian kata Allah di ayat setelahnya, "Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan." Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar agama, kata Allah Subhanahu wa taala, mengatakan celaka kalian. Celaka kalian. Balasan Allah, pahala Allah lebih besar daripada itu. Liman amana wa 'amila shalihan, bagi yang beriman dan beramal saleh, wa ma yulaqaha illa sabirun, tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar. Kata para ulama, ini dalil bahwa orang-orang yang berilmu dengan belajar agama adalah jalan keluar dari agar kita terhindar dari fitnah-fitnah dengan menuntut ilmu. Perhatikan, dengan menuntut ilmu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan bagaimana orang-orang yang jahil, yang tidak belajar, Allah sebutkan kehinaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, masih dalam surah Al-Qasas, di surah Sabah atau setelahnya Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka tahu perkara-perkara dunia, mereka tahu urusan-urusan dunia, tapi dari akhirat mereka lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menghinakan kehinaan bagi mereka-mereka yang jauh dari ilmu agama. Ini celaan untuk mereka. Kalau dunia, urusan dunia dia jago, dia tahu. Urusan agamanya, urusan akhiratnya dia lalai. Oleh karena itu kita melihat para sahabat itu, para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana kemuliaan mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan, kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan luar biasa. Mereka adalah manusia yang paling beruntung, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan mereka dengan ilmu agama. Bas, orang Arab bilang faqat, cukup, itu saja. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan ilmu agama. Ilmu yang mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan mereka. Walaupun kebanyakan mereka hidup dalam keadaan miskin. Nabi sudah tekankan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Ini tertancap kuat dalam diri sahabat bahwa Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, tidak melihat penampakan kalian yang zahir, tidak. Yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana semangat beliau? Subhanallah dalam belajar. Beliau itu sahabat yang termasuk terakhir-akhir masuk Islam. Beliau dari Yaman. Beliau bersama Nabi cuma sekitar 3 tahun. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi subhanallah bagaimana semangatnya beliau dalam belajar. Suatu hari dalam sebuah hadis, ini dalam kisahnya dalam Sahih Bukhari. Beliau radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat? Abu Hurairah bertanya. Sebelum Nabi jawab pertanyaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad dzanantu ya Abu Hurairah annahu laisa ahadun an yas'ala an hadzal hadits awwal minka lima hirsika 'ala al-hadits." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah yakin wahai Abu Hurairah bahwa tidak akan pernah ada yang bertanya duluan tentang hadis ini kecuali pasti kamu. Karena saya melihat semangatmu dalam mengambil hadis, semangatmu terhadap hadis. Baru Nabi jawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling beruntung, yang paling bahagia dengan syafaatku, pertolonganku pada hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Nabi puji semangatnya beliau dalam belajar. Ini merupakan dalil hujjah yang sangat kuat, hujjah yang sangat betul-betul memutuskan segala rintangan-rintangan, kemalasan-kemalasan para sahabat. Lihat, makanya kita sudah sebutkan bahwa kalau mau tetap bersemangat dalam belajar itu baca kisah-kisah mereka. Luar biasa, luar biasa. Jabir bin Abdullah dalam Musnad Imam Ahmad. Jabir bin Abdullah ketika Nabi sudah meninggal, beliau dengarkan ada kabar ada satu orang sahabat tinggal di Syam, di Palestina, Suriah itu Syam dulunya, Syam sekarang terbagi-bagi. Dia di Madinah radhiyallahu anhu, Jabir. Dia dengarkan satu orang sahabat ternyata punya hadis satu, dia dengarkan dari Nabi. Yang dia tidak dengarkan langsung, Nabi sudah meninggal. Maka kata Jabir, "Fashtaraitu ba'iran wa shaddadtu ilayhi rahli wa masiltu ilayhi syahra." Saya dengarkan kabar ada satu orang yang mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya beli satu ekor onta dan saya kumpulkan bekalku dan saya berjalan kepada dia 1 bulan perjalanan. Sampai di sana di Syam, ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Unais. Ditutup pintunya, keluar Abdullah bin Unais, kaget. Masya Allah, dia bermadilah dari Madinah. Ternyata kamu ada di sini. Jauh-jauh kamu. Kenapa kamu datang jauh-jauh? Apa kamu pernah dengarkan Rasulullah SAW bersabda hadis Aisyah, yaitu yahsyurullahu al-khalaiq yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla, itu hadisnya, bahwa Allah membangkitkan seluruh makhluk pada hari kiamat dalam keadaan tidak bersandal, tidak beralas kaki dan tidak disunat. Ini hadisnya. Kata Abdullah bin Unais, saya dengarkan dari Nabi, sami'tu Rasulullah SAW yaqul kada wa kada, ini hadisnya disebutkan. Kata Jabir, sudah selesai. Saya dengarkan dari kamu, sudah. Pulang. Ini semangat mereka di dalam belajar. Baik. Jadi ini yang beliau inginkan. Jadi faedah di sini intinya bahwa perkara pertama yang wajib untuk kita ketahui, yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu. Apanya? Kalau ditanya apanya yang kita pelajari, ilmu apanya? Ya keutamaan-keutamaannya agar kita semangat dalam belajar. Keutamaan-keutamaannya. Dan hukumnya wajib mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berilmu, ilmu wajib. Kita tidak wajib jadi ulama, tapi wajib untuk belajar. Kita tidak harus menjadi orang-orang yang berulama, yang berfatwa sana sini. Tidak. Tapi kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk belajar. Belajar, terus belajar. Dan ingat satu perkara yang kita
mesti ingatkan bahwa ketika kita belajar jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa sombong tinggi dengan apa yang kita telah dapatkan, jangan pernah. Ya, itu salah satu kunci agar sukses dalam belajar. Jangan pernah merasa cukup, merasa yang lain rendah, yang lihat tidak ada apa-apanya kamu baru, tidak. Hilangkan jauh-jauh ini. As-sailu harbun ilal makaril ali, kal ilmi harbun ila rajul muta'ali. Kata para ulama, ilmu itu lari dari tempat yang tinggi, maksudnya tidak akan pernah mengalir ke tempat yang tinggi, selalu ke tempat yang rendah. Demikian pula ilmu akan lari dari pemuda yang merasa tinggi, makanya selalu merasa rendah supaya ilmu itu masuk. Terus belajar, dapat ilmu belum ada apa-apanya, terus. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, saya belajar hadis, mengambil hadis kepada Imam Malik, kepada guru-gurunya. Ternyata saya merasa tambah bodoh dan tambah pintar. Kata Imam Syafi'i, saya tambah merasa tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena semakin beliau tahu hadis satu yang beliau tidak pernah dengarkan, berarti saya tambah bodoh karena ternyata saya ada hadis yang belum saya dengarkan. Dengar lagi, oh berarti bodoh lagi. Karena sebelumnya saya belum dengarkan hadis ini. Terus boleh belajar. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Kemudian dia jelaskan di sini al-ula al-ilmu. Apa itu ilmu? Perhatikan, apa itu ilmu? Ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Subhanallah. Kita masih di pendahuluan, ikhwan sekalian. Kita masih di pendahuluan. Ternyata dalam pendahuluannya kita sudah bisa baca inti permasalahan. Sekarang ilmu itu apa? Kalau kita keluar setelah pengajian ini ditanya, kita harus menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ilmu apa? Jawabannya, ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Itu. Makanya kalau kita belajar agama, itu tidak lepas dari tiga ini. Tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama Islam. Ya kan? Tidak ada yang keluar dari ini. Kita belajar apa? Belajar tafsir tentang firman Allah. Kita belajar hadis, kita belajar Umdatul Ahkam. Malam Selasa. Hadis-hadis Nabi SAW. Apapun yang kita pelajari dari ilmu agama tidak lepas dari tiga perkara ini. Tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling pentingnya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, makanya ini disebutkan pertama. Bagaimana kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam itu sendiri. Ini pengertian ilmu, dan ini adalah inti al-usul salat ini dia. Tapi ini belum. Hanya terikut dari pengertian ilmu. Tiga inti permasalahan ini dibahas, diurai oleh penulis nanti di bagian terakhir yang ketiga. Bagaimana kita mengenal Allah? Cara-caranya bagaimana? Apa kiat-kiat agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul? Dengan sebenar-benarnya. Bagaimana mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mengenal agama itu? Beliau urai nanti. Jelas ya? Baik. Sudah masuk waktu Isya. Kita coba dulu. Mungkin ada masukan dari sebagian ikhwan. Biasa katanya ada yang mau bertanya. Sebenarnya kalau mau bertanya sama ustaz yang lain. Tapi katanya banyak yang mau bertanya ya. Sudah. Habis Isya bisa mungkin 10 menit. 5-10 menit lah. 2-3 pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada, masalah. Baik, tapi hada subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.